Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Saudara-saudaraku muslimin muslimat, ikhwan akhwat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah yang tidak terhingga atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kalau kita disuruh menghitung nikmat Allah, pastilah kita tidak akan sanggup, karena begitu banyak nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Itulah makanya Allah di dalam Al-Quran berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup menentukan jumlah bilangannya. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya, antara lain kita diberikan nikmat oleh Allah berupa akal, yang akal itu menjadi penyempurna manusia, akal yang bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Dengan akal kita bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Dengan akal kita pun bisa membedakan mana yang perintah dan mana yang larangan, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Ketika manusia diberikan akal oleh Allah tapi tidak mampu menggunakan akal dan pikirannya, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rendah ketimbang binatang. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, lantas bagaimana caranya mensyukuri nikmat akal yang begitu berharga dalam kehidupan kita? Para ulama memberikan advice di dalam salah satu ucapannya, innal fikrata ala khamsati aujuhin. Sesungguhnya berfikir itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, fikratun fi ayatillah, yaitu berfikir dengan ayat-ayat Allah, berfikir dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Mari sama-sama kita fungsikan, kita gunakan akal pikiran kita untuk selalu merenung, berfikir, menghayati tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, baik ayatul mangzur maupun ayatul mastur, ayat yang terlihat maupun ayat yang tersurat. Ayat yang terlihat
alam semesta yang begitu indah, yang begitu penuh dengan isinya. Allah ciptakan langit yang begitu luas, Allah ciptakan bumi sebagai hamparan, gunung-gunung yang menjulang tinggi, tumbuh-tumbuhan yang bisa memberikan manfaat kepada manusia. Bahkan fenomena alam yang terjadi saat-saat ini, itu semua merupakan tanda kekuasaan Allah yang terlihat. Kemudian tanda-tanda kekuasaan Allah yang tersurat di dalam Al-Quranul Karim, yang itu menjadikan pedoman, menjadikan petunjuk untuk menuju kehidupan yang baik, dunia maupun akhirat. Itulah makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah, dan pada dirimu apakah kamu tidak melihat, kata Allah. Alam semesta, kalau boleh kita merenung, menghayati, begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah bahkan dalam diri kita sendiri. Perubahan biologis yang kita alami, perubahan biologis yang setiap saat berkurang, mengalami satu penurunan. Rambut yang hitam berubah menjadi putih, mata yang melihat jelas sekarang sudah harus dibantu dengan lensa, gigi sudah mulai habis, tenaga sudah mulai berkurang. Inilah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada dalam diri kita. Maka kata Allah, afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Sehingga orang yang mampu menggunakan akal pikirannya untuk merenung berfikir dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, yatawalladu minhat tauhid wal yaqin, melahirkan manusia yang meningkat kualitas ketauhidan, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, kemudian mensyukuri nikmat akal. Yang kedua, fikratun fi ayatillah. Mari gunakan akal pikiran kita untuk merenung, berfikir, menghayati tentang anugerah nikmat Allah yang begitu tidak terhingga. Ketika saat ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, itu adalah nikmat Allah. Allah masih memberikan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, itu nikmat Allah. Nikmat yang terlihat maupun nikmat yang tidak terlihat. Ini harus kita pahami dan kita yakini dan kita akui. Tanpa nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kita tidak lagi merasakan indahnya alam dunia ini. Tanpa nikmat karunia Allah, barangkali kita tidak merasakan ibadah kepada Allah lagi. Semua yang kita lakukan, kita rasakan, itu merupakan nikmat karunia Allah yang harus kita yakini. Sehingga orang yang selalu berpikir dengan akal pikirannya untuk merenung, memikirkan tanda-tanda nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita, yatawalladu minhas syukru, akan melahirkan manusia yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur atas nikmat karunia Allah, Allah akan menambah nikmat itu. Tapi kalau kita kufur terhadap nikmat Allah,
Allah memberikan ancaman, inna adzabi lasyadid. Allah menurunkan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, dari cara mensyukuri nikmat akal yang diberikan oleh Allah, yaitu 5 cara yang harus kita lakukan. 2 yang baru saya sampaikan. Yang pertama, gunakan akal pikiran kita untuk merenung, memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Yakin orang yang selalu memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah dengan akalnya akan menjadi manusia yang ketauhidan, keyakinan imannya semakin bertambah dan mantap. Yang kedua, menggunakan akal pikiran kita untuk merenung, memikirkan nikmat karunia Allah. Orang yang selalu memikirkan nikmat karunia Allah akan melahirkan manusia yang selalu mensyukuri nikmatnya, sekecil apapun nikmat itu. Semoga bermanfaat. Segala kekurangannya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.